Bung Karno dan Pak Harto ini anak kembar. Ini kodenya. Maksudnya gimana, Pak? Bung Karno dan Pak Harto ini anak kembar. Gitu loh. Jadi penerus Bung Karno ya Pak Harto itu. Banyak tokoh-tokoh juga yang dikagumi Bung Karno itu. Jadi semua tidak peduli itu kawan lawan. Oh, gitu. Tidak peduli. Misalnya kepada orang-orang liberal di Eropa, siapa yang dikagumi disampaikan. Nah, terus misalnya Mahatma Gandhi, misalnya pendiri Cina siapa, pendiri Amerika siapa. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kalau dari sisi spiritual, Mbak, tokoh-tokoh yang di belakang Bung Karno itu siapa aja? Ya semua mendoakan. Kan kabarnya, ceritanya Bung Karno itu kan memang digembleng bersamaan dengan Supriyadi itu loh, Mbak, yang dari militer ya. Peta itu ya Mas ya? Iya. Iya. Nah itu seperguruan dengan Supriyadi itu, Mbak. Iya, para tokoh-tokoh tua banyak mengisi Bung Karno. Banyak mengisi Bung Karno. Jadi juga tokoh-tokoh militer, Jenderal Sudirman, terus Supriyadi, itu kan kawan-kawan dekatnya Bung Karno semua. Jadi kembali lagi bahwa pandangan masyarakat terhadap Bung Karno itu baik dulu maupun sekarang terkotak-kotak. Saya di kotak yang rasional. Iya. Jadi berpikir tentang irasionalnya, lah memang ada. Iya. Masyarakat yang. Nah itu yang menarik, Mbak. Iya. Dari sisi itu irasional itu. Irasionalnya itu Mbak, bisa direkuas sedikit Mbak. Ya, itu ada. Kita bangsa yang religi ya, religius. Tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari itu. Nah, ya ada yang perlu dibuka, ada yang tidak perlu dibuka ya. Yang penting kita ambil jalan yang paling gampang dipahami bahwa ini kehendak Tuhan. Karena itu apa yang terjadi kehendak Tuhan. Kalau sedikit panjenengan culik lah, Mbah, untuk sisi irasionalnya itu dari Bung Karno. Tidak perlu harus diculik. Dari yang saya sampaikan kan mesti ada yang kelihatan. Ya. Tergantung kepekaannya saja. Ya. Yang penting saya berusaha menyampaikan sesuai dengan literatur yang ada. Panduan dari buku-buku yang diterbitkan yang memang sudah diakui sah dan benar isinya itu. Itu. Kalau dari silsilah, Mbak, dari silsilah Bung Karno sendiri, Mbak Gatot paham ya? Enggak, malah saya enggak pikir seperti itu. Saya melihat apa adanya, Bung Karno apa adanya sekarang. Jadi beliau putra siapa ya dari ini. Siapa itu bapaknya yang di militer itu ya. Terus ibunya Bali, Ida Ayu, siapa itu ya itu sudah. Itu. Kalau dari paham Soekarno sendiri, jadi ajaran Soekarno itu detailnya seperti apa tuh, Pak? Yang banyak macam nasionalisme. Jadi mengisi Bung Karno itu, makanya setiap 17 Agustus Bung Karno itu pidatonya itu disebut sebagai amanat Bung Karno dalam pidato 17 Agustus itu. Bukan laporan pertanggungjawab. Bung Karno tidak mau itu dinyatakan sebagai laporan pertanggungjawab Presiden, Kepala Negara kepada yang memberikan mandat, bukan. Ini pandangan-pandangan Bung Karno. Iya, Ya? jadi kan Bung Karno memang walaupun sudah banyak yang disampaikan, Bung Karno terburu-buru, dikejar waktu. Bahwa bangsa ini baru merdeka. Ya. Dan dalam pemikiran yang masih berbau kolonial. Ya. Dan harus nanti segera bergerak maju. Kalau perlu dengan cepat, maka diisilah dengan semua ajaran. Terus dia berpidato setiap 17 itu.
di samping pidato yang lain. Makanya setiap pidato ada temanya. Takem, tahun kemenangan, Gesuri, kita suara revolusi, Jarek, jalan revolusi kita, itu ada temanya. Ada temanya. Itu tahun tantangan, Verikulusu, itu ada temanya. Nah, sehingga dari situ kita akan memahami bahwa Bung Karno sudah banyak memberikan ajaran pada kita. Nah, cuma Bung Karno karena terburu waktu, 20 tahun itu, waduh, bukan waktu yang panjang menurut Bung Karno, sangat singkat. Sehingga terus menyampaikan. Nah, kita yang akan mengemas nanti ajaran itu, kita kemas, kita kotak. Oh, ini tentang nasionalisme, ini tentang revolusi, lawan revolusi itu siapa, ini, itu ada semua. Apa kita bangsa ini bagaimana situasinya waktu itu, sehingga banyak Bung Karno mengatakan kelak Anda akan lebih berat tantangannya karena menghadapi lawan bangsa sendiri. Ini semua maknanya apa? Itu kan ada semua. Itu. Sebenarnya kiblat Bung Karno sendiri kemana, Pak? Misalnya tokoh siapa gitu? Condongnya kemana? Bung Karno itu banyak membaca buku, istilahnya banyak tokoh-tokoh juga yang dikagumi. Bung Karno itu. Jadi semua tidak peduli itu kawan lawan. Oh, gitu. Tidak peduli. Misalnya kepada orang-orang liberal di Eropa, siapa yang dikagumi, disampaikan. Nah, terus misalnya Mahatma Gandhi, misalnya pendiri Cina siapa, pendiri Amerika siapa. Siapa itu, Pak, yang dikagumi Bung Karno? Ya semua dikagumi. Guevara itu, Pak? Iya, semua dikagumi. Ya. Jadi disebutkan tokoh-tokoh itu, semua itu tokoh-tokoh dunia. Itu dan punya kelebihan. Lanjut, Mas. Mbah, apakah dari sekian tokoh yang ada sebelum kemerdekaan itu, apakah semuanya itu mendukung Pak Bung Karno sebagai tokoh yang memproklamirkan proklamasi, Pak? Apakah ada yang bertentangan saat itu? Kalau berbeda pendapat, Iya. itu banyak. Ya, itu otomatis. Tapi tidak beda prinsip. Prinsip satu, Indonesia harus merdeka. Itu, jadi tidak bisa ditawar itu. Itu prinsip sudah. Nah, terus Indonesia harus mampu menolong dirinya sendiri. Indonesia harus mampu menolong dirinya sendiri. Jadi non kooperasi, ya. Tidak mau bekerjasama dengan Britania Belanda. Itu prinsip sudah. Nah, tentang berbeda pandangan itu ya selesai, bisa diselesaikan. Kalau masih tetap berbeda pandangan, kan akhirnya tidak bisa merdeka. Nah, cuma lawan siapapun itu ingin kita ini hancur kembali kan, walaupun setelah merdeka. Misalnya kita dibentuk jadi negara RIS. Ya, RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi, nah, Bung Karno mengatakan bahwa ternyata RIS, Republik Indonesia Serikat ini menghancurkan kita, mencah belah kita. Nah, demikian kita RIS cuma berlaku 1 tahun, ya. Nah, terus timbulnya Undang Dasar sementara tahun 50. Ya, terus akhirnya 59 kita kembali ke UUD 45. Kan gitu kan? Nah, otomatis orang yang sudah mengenyam masa RIS ini dalam tempo walaupun setahun, nah, dari pihak Belanda sudah memprovokasi dengan membentuk negara-negara boneka, negara itu sudah diprovokasi, sehingga demikian kita kembali ke 45 berhadapan kita sama sebangsa ini. Karena ini sudah terprovokasi. Nah, ini berarti betul dengan pecah belah ini. Ini yang harus kita hati-hati. Kan kita jelas negara kesatuan. Negara kesatuan, bukan negara bagian. Nah, ini yang perlu ada kontrol. Sekarang ini kan kalau kita rasakan dari generasi milenial, ya, rupanya ada mulai kontrol kepada siapa? Kepada reformis. Ini rupanya ada itu, cuma tajam tapi halus.
ya, halus. Nah ini sebetulnya kita harus tetap mendukung pemerintah yang sah, pemerintah yang terpilih. Nah kalau memperingatkan ya dengan cara yang bagus, yang enak. Tidak lagi kita cita-cita RIS tadi itu muncul oposisi. Wah ini nanti tambah ada karu-karuan. Apakah ketika kemerdekaan dulu Mbak Gatot ada campur tangan dari pihak asing sehingga Bung Karno memutuskan bahwa Indonesia harus merdeka? Jelas itu, jelas. Bung Karno tahu persis bagaimana Eropa Barat, bagaimana Eropa Timur, bagaimana Asia, tahu persis Bung Karno. Bung Karno kan ahli sejarah, ahli sejarah, membaca situasi politik waktu itu, tahu persis bagaimana sikap orang Jerman. Dari keterangan waktu Perang Dunia Kedua itu sangat dirugikan. Bahwa dulu Perang Dunia Pertama, kenapa Jepang menyatu dengan Jerman? Nah, itu dalam Perang Dunia Kedua itu kan terbaca semua. Sehingga Bung Karno bisa menentukan bahwa setelah perang di Lautan Pasifik Indonesia merdeka, itu kan dari analisa politiknya. Mbak, kalau saya belajar membaca sejarah Mbak Gatot, ketika Bung Karno selesai dilantik menjabat presiden sampai ke zaman tahun 65, itu kan banyak usaha-usaha untuk menfitnah Bung Karno, usaha untuk membunuh Bung Karno dan lain sebagainya. Nah, apa sih Mbak tujuan dari orang-orang yang kurang paham dengan Bung Karno, terus seberapa bahayanya Bung Karno sehingga kok ada orang yang ada usaha untuk menfitnah, membunuh itu? Di sini ada 3 faktor. Jadi satu ya, Indonesia ini negara yang sangat subur, kaya akan sumber daya alam, baik untuk pangan maupun untuk akan datang, energi akan datang. Itu satu. Yang kedua, semua bangsa ingin mengenyam kekayaan Indonesia itu. Semua bangsa itu tidak menginginkan Indonesia itu maju, ya. Nah, sehingga terus bahasa kasarnya dikacau lah gitu, supaya tidak bisa maju. Nah, karena apa? Karena Indonesia untuk bisa maju itu sangat mungkin sumber daya alamnya dan letak geografisnya, ya. Nah, juga umumnya Asia Timur mulai dari Mongol ya, Cina, Jepang, Korea, sampai Thailand, sampai Indonesia, itu punya ciri yang sulit ditebak. Kenapa? Di samping kelihatan bahwa kita ini seperti dari postur tubuh, ekspresi wajah itu kalem, tapi mempunyai jiwa pada saat muncul multinasionalis, sangat cinta pada bangsa ini berlebihan. Ini yang dibangkit oleh Bung Karno, dibangkitkan pada saat perjuangan 45 itu, menjelang kemerdekaan sampai merdeka itu. Tapi Bung Karno juga mengkhawatirkan ini. Jadi jiwa ya multinasionalis ini juga dikhawatirkan, berbahaya juga ini. Jadi ini yang boleh Bung Karno dikatakan jangan keterlaluan, menjadi sovinisme. Nah ini, tapi waktu 45 revolusi dibutuhkan itu, dibangkitkan betul, dibangkitkan. Jadi untuk menyambut istilahnya itu, Tuhan sudah menakdirkan kita merdeka, tapi manusianya harus tetap gerak, harus gerak. Nah geraknya itu harus betul-betul revolusioner. Caranya membangkitkan jiwa multinasionalis ini. Bangkit betul memang, rela mati, berani mati. Itu muncul. Nah setelah itu oleh Bung Karno diredam lewat Pancasila ini. Nah Pancasila itu akhirnya dikatakan bahwa ideologi yang sangat fleksibel, sangat demokrasi, sangat moderat. Jadi itu supaya tidak melarang kebablasannya kepada kepada sovinisme. Tapi dalam keadaan tertentu dibutuhkan, dibangkitkan oleh Bung Karno.
tanpa dibangkitkan gitu sulit. Persenjataan kita kalah. Personil walaupun banyak tapi kemampuan berperang kita kalah. Kemampuan berdiplomatis juga kalah. Maka dibangkitkan semangatnya ini. Itu. Oke, Pak. Ini masih mungkin agak sedikit melenceng dari tema, Mbak. Ini terkait dengan Super Semar, Pak Kadep. Super Semar itu sampai sekarang kan masih menjadi sesuatu yang kontroversi, Mbak. Banyak yang mengatakan bahwa Super Semar itu sengaja dihilangkan, bahkan dibakar, disembunyikan karena itu merupakan apa itu sejarah berdirinya NKRI. Atau kabarnya juga dirubah ya? Bahkan dirubah. Itu bagaimana pandangan Pak Kadep? Begini ya, ini saya kan sekarang ini menerangkan tentang Bung Karno. Iya. Mungkin sampai tahapan berikutnya yang tadi saya sebutkan tadi ya mengenai Indonesia menggugat, terus Bapak dari Revolusi, Sedi Adam dan lain-lain. Keyakinan saya, kalau boleh saya mengatakan agak nyeleneh, Bung Karno dan Pak Harto ini anak kembar. Ini kodenya. Maksudnya gimana, Pak? Bung Karno dan Pak Harto ini anak kembar. Gitu loh. Jadi penerus Bung Karno ya Pak Harto itu. Ya Pak Harto itu. Tapi Pak Harto tidak bersembunyi terhadap lawan, terutama Amerika. Bersembunyi, sampai ketahuan. Sebetulnya ya yang kader bangsa yang mampu meneruskan ajaran Bung Karno ya Pak Harto itu. Pak Harto itu kita sebagai bangsa yang hidup sekarang, saudara, jangan mau dibenturkan antara Bung Karno dan Pak Harto ini. Jangan dibenturkan, ini berbahaya. Terus selama itu mau membenturkan kekuatan Bung Karno, sekarang kan masih ada kekuatan Pak Harto dibenturkan. Kita harus menjaga itu. Menjaga. Kedua, sudah setiap presiden Indonesia terpilih Iya, Pak. itu adalah tokoh yang pas sesuai dengan zamannya. Itu sudah dua patokan itu aja yang kita pakai. Pasti, Mbak, itu ya? Iya. Tokoh yang pas pada zamannya. Gitu. Jadi kita tidak mengenal oposisi. Memang sudah pilihan ya, Pak ya? Iya. Mungkin Mas Haji ada tambahan untuk Pak Kadep? Oh iya, saya masih penasaran masalah itu, Mbak. Sejarah lahirnya Pancasila. Oh ya itu nanti masuk nanti dalam penyelesaian. Jadi pidato Bung Karno dalam sidang Dogur itu Sumisaka itu ya. Itu Bung Karno menyatakan bahwa istilah Pancasila dengan 5 sila itu. Jadi akhirnya jadikan hari lahirnya Pancasila. Jadi tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila itu selain Bung Karno siapa, Mas? Yang ada ya seperti kan banyak nanti yang di situ, nanti saya sebutkan nantinya. Iya. Itu ya, Mas, ya? Iya. Ya tim perumus itu ada. Iya. Tapi ya Mbak ya, memang berbeda ya. Jadi awalnya perumusan Pancasila dengan bunyi Pancasila sekarang ada perubahan? Tetap sama ya? Maknanya sama semua, sama. Maknanya sama. Jadi tetap ya persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan umat manusia, persatuan dan kesatuan makhluk, tetap itu. Akhirnya mengarah kepada kerakyatan. Itu ya dengan perwakilan, musyawarah, tujuannya keadilan sosial. Pancasila itu ya, tujuannya keadilan sosial, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya itu tujuan. Sudah itu sudah, waduh itu sudah ideologi yang pas untuk sekarang dan akan datang. Berarti tadi yang Anda panjenengan sampaikan tadi tentang Super Semar itu, Mbak, itu memang sudah dipersiapkan oleh Bung Karno ya, Mbak, untuk diteruskan Pak Harto. Iya, jadi panjenengan gitu. Ya sudah tidak perlu diulik lagi lah. Iya. Kita tapi banyak kontroversi loh, Pak. Dan untuk apa itu dipermasalahkan lagi? Oh gitu ya. Iya, yang penting akan datang ke depan.
Yang penting yang akan datang. Kodenya jelas kok itu kodenya. Kodenya. Artinya apa? Gimana, Pak? Baik jatuhnya Bung Karno maupun jatuhnya Pak Harto. Yang namanya kapal Indo Amerika itu di laut Samudra Hindia itu lewat ini. Itu kan kode. Itu waktu jatuhnya Baik Bung Karno maupun Pak Harto. Iya. Yang namanya kapal Indo Amerika itu sudah seliweran nih Jawa di Samudra Hindia. Itu kan kode bahwa dua orang itu sama. Sama namanya Amerika. Sama kan. Cuma caranya berbeda. memang ada intervensi dari luarnya, Pak ya. Mungkin statement terakhir dari Mbak Gatot, monggo Mbak Gatot. Gimana? Dengan memahami siapa Bung Karno itu, apa yang telah dilakukan, dan apa hasil daripada yang telah dilakukan oleh Bung Karno itu hendaknya merupakan mercusuar bagi kita untuk memuluskan, memahami jalan berikutnya sampai kepada tujuan. Itu bagaimana kita akan menganggap bahwa kelak kita akan berkeyakinan kelak akan kita menjadi bangsa negara yang mercusuar dunia kalau kita sendiri tidak menjadikan faham Soekarno ini sebagai mercusuar untuk kita sendiri dulu. Ya, itu. Oke, terima kasih Mbak Gatot. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Gatot pada pertemuan hari ini sangat bermanfaat dan bisa menjadikan kita tahu tentang sejarah yang sebenarnya, Mbak Gatot. Kami akhiri, Mbak Gatot. Ya. Rahayu. 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 Rahayu.